Mereka 9 inilah yang layak disebut sebagai 9 naga Indonesia, hubungan yang sangat hebat dengan Godfather Indonesia, yaitu Tommy Winata. Konsorsium 9 naga ini, nah kepala naga ini kalau kita lihat, halo, selamat sore teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, hari ini saya ada di PIK ya, Pantai Indah Kapuk. Teman-teman tahu bahwa PIK adalah satu dari 2 proyek strategis nasional yang diumumkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Jadi selain Pantai Indah Kapuk ada lagi BSD yang dibuat menjadi pusat strategi nasional. Dan masing-masing pusat strategi nasional itu mendapatkan 20 triliun dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Jadi kalau teman-teman lihat di PIK ini ya, PIK ini bisa dilihat nih dari kiri ke kanan, tuh sudah ada gedung-gedung mewah, gedung-gedung tinggi, pusat kota, ya. Ada juga di sana Yayasan Seci. Yayasan Seci adalah pusat dari Yayasan Buddha terbesar di Indonesia. Ini juga ada Rumah Sakit Seci, ya. Rumah sakit bertaraf internasional, kelas dunia ini teman-teman ya, sangat besar. Jadi teman-teman lihat bahwa PIK ini sudah menjadi sebuah kota sendiri teman-teman ya, kota mandiri lah di sini ya, karena semua fasilitas ada dari rumah sakit, sekolahan, mall, gedung-gedung tingkat tinggi itu ada semua di sini teman-teman. Dan untuk yang golongan menengah ke atas, PIK ini menjadi pusat hiburan dan pusat kuliner terlengkap di Indonesia teman-teman ya. Nah, saya mau bilang siapakah di balik PIK ini teman-teman ya. Jadi menurut versi Alvin Lim ya, menurut versi saya Alvin Lim, 9 naga itu terdiri dari 9 orang konglomerat yang mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai kepala dari 9 naga, ya, kepala 9 naga itu adalah Koaguan ya, yang namanya Sugianto Kusumo. Kedua adalah Antoni Salim, ketiga adalah Franky Usman, keempat adalah Michael Hartono, kelima adalah Putra Sampurna, keenam adalah James Riyadi, ketujuh adalah Prajogo Pangestu, ke-8 adalah Juko Susanto, dan ke-9 adalah Edwin Suryajaya ya. Jadi ini versi dari saya ya, menurut analisa saya, mereka 9 inilah yang layak disebut sebagai 9 naga Indonesia, 9 konglomerat dengan kekayaan tertinggi, dan 9 yang berpengaruh di Indonesia teman-teman ya. Nah, tadi saya ada sempat bicara dengan Yayasan Seci. Yayasan Seci itu milik dan diadminister, dimanage oleh Aguan dan Franky Usman Wijaya teman-teman ya. Pemilik Sinarmas itu yang sedang dilaporkan oleh klien saya teman-teman. Nah, kita terlepas dari sini, saya mau berbicara tentang kiprah dan kiat dari kepala 9 naga Aguan ya. Jadi kalau teman-teman yang belum mengenal Aguan, Aguan ini adalah seorang bisnismen teman-teman ya. Bisnismen yang ulung. Bagi yang belum pernah bertemu, saya sudah pernah bertemu dengan Ko Aguan. Kita berbicara. Dari raut mukanya dan dari tingkah lakunya kita bisa melihat bahwa dia adalah orang yang kokoh. Orang yang kuat dan tahan banting teman-teman ya. Jadi orang seperti Aguan ini adalah orang yang tidak mudah digertak teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian bisnis-bisnis bersengketa dengan Aguan ya, saya sarankan jangan berantem head to head ya. Karena kalau Anda berkonflik hukum dengan dia, itu kartu mati. Kalau menurut saya kalian pasti akan kalah. Nah, cara untuk bernegosiasi dengan Aguan adalah teman-teman harus merangkul ya. Carinya itu mediasi dan caranya itu mencari win-win situation, teman-teman ya. Karena Aguan ini dalam berbisnis sangat pintar, teman-teman ya. Kita tahu dia mempunyai hubungan yang sangat hebat dengan Godfather Indonesia, yaitu Tommy Winata. Banyak orang bilang Tommy Winata itu adalah Godfather Indonesia.
punya akses ke dana Sabri, teman-teman ya. Dan tangan kanan dia juga ada yang bernama Ali Hanafi. Ali Hanafi ini dulunya bekerja di Rewide, pembangunan dan broker dari properti, teman-teman. Dan setelah dia bertemu dengan Agwan, bekerja sama, dan Ali Hanafi ini menjadi tangan kanan Agwan di dalam bidang marketing dan pembebasan lahan milik Pantai Indah Kapuk, teman-teman ya. Jadi teman-teman pastinya kalau berurusan dengan pembebasan lahan atau properti nantinya pasti bertemu dengan Ali Hanafi di situ ya. Ali Hanafi juga orangnya keras, orangnya juga komitmen dalam bekerja. Mereka berdua ini adalah orang-orang fighter, teman-teman ya, fighter. Jadi Anda kalau melawan fighter itu kemungkinan kalau Anda tidak mempunyai modal dan kekuatan yang tinggi, Anda akan kalah, teman-teman ya. Jadi saya kasih tahu teman-teman dulu karena banyak orang-orang yang sudah melawan. Contohnya yang punya Millennium gitu ya. Pepen, akhirnya Pepen dipenjarakan, kena 22 tahun penjara dari vonis PN Tangerang. Orangnya di penjara, mati, meninggal di dalam tahanan karena terkena COVID, teman-teman ya. Belum lama juga Charlie Chandra yang berhasil saya lepaskan setelah kami bernegosiasi ya. Sebelumnya Charlie Chandra menggunakan lawyer dibantu oleh Pandana Baban, nggak menang, teman-teman ya. Bagaimana Anda bisa menang terhadap kepala naga jika di belakang kepala naga itu ada pejabat dan pemerintah? Ya, kenapa saya bilang seperti itu, teman-teman ya? Pejabat dan pemerintah seperti Presiden Jokowi, ketika Presiden Jokowi ingin mendirikan IKN, ibu kota negara, dia tidak mendapatkan dukungan dari nasional, dari asing, teman-teman ya. Anda lihat sampai detik ini belum ada investor asing yang masukin uang ke IKN. Lalu siapa yang bantu? Teman-teman lihat 20 triliun dimasukkan ke IKN, teman-teman ya. Nah, saya hanya beranalisa dan beropini ya, teman-teman. Dari mana 20 triliun itu? Kalau menurut saya APBN menyisakan 20 triliun ke BSD dan ke PIK. Jadi total 40 triliun, teman-teman. Nah, 40 triliun itu feeling saya ya, opini saya, 20 triliun mereka gunakan untuk infrastruktur di BSD dan di PIK. Sisanya 20 triliun lagi itulah yang diinvestasikan dalam berbentuk konsorsium ya. Jadi kemungkinan ya teman-teman, dugaan saya itu jadi dana dari APBN ini disalurkan ke kepala naga dan setengahnya ini disalurkan kembali ke IKN. Jadi sebenarnya uangnya dari APBN juga, teman-teman ya. Tapi kalau ini benar maka ini adalah permainan tingkat tinggi, teman-teman ya. Jadi sebenarnya pemerintah sendiri yang masukin ke sana, tapi dia nggak mau malu, seolah-olah tidak ada konsumen dan tidak ada investor, maka dimasukkanlah ke sana. Nah, kalau kita lihat, kiat dari kepala naga ini sangat banyak, teman-teman ya. Dia punya Arta Graha. Ini kalau kalian teman-teman lihat, Agung Sedayu itu juga pemilik dari Arta Graha. Agung Sedayu ini selain punya PIK 2, mereka juga punya PIK 1, teman-teman ya. IKN juga mereka menjadi kepala konsorsium yang dimana 9 naga ini masuk dan membangun IKN, teman-teman. Apakah IKN akan jalan atau tidak, saya tidak tahu. Ini masih dugaan ya. Tapi kalau feeling saya, kalau jalan sekalipun tidak akan sesuai dengan rencana. Jadi maksudnya apa tidak sesuai dengan rencana? Pasti akan terhambat, akan mandek, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pertama adalah perpindahan kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo ya. Kedua, teman-teman ya, akan sangat sulit meyakinkan anggota DPR dan pejabat-pejabat negara untuk mereka pindah dari Jakarta ke Kalimantan ya. Pertama, keluarga-keluarga dari pejabat itu kan kebanyakan adalah orang Jakarta atau orang Jawa ya. Untuk mereka pindah ke sana pasti sulit, apalagi DPR ya, teman-teman ya. Kedua, kalau kita lihat teman-teman ya di sana, untuk supaya IKN maju, IKN tuh minimal mesti punya 1 juta sampai 2 juta populasi penduduk. Ya, sekarang kalau dia punya fasilitas mall, hotel, sekolah, tapi kagak ada penduduknya lah, siapa yang mau kasih income masuk ke sana? Kan nggak mungkin jalan, teman-teman ya. Jadi, jika IKN ini tidak berhasil memadatkan penduduk di daerah IKN, maka tidak akan mereka berhasil membuat ibu kota negara yang sukses, teman-teman. Dan tidak akan ada orang mau invest ke sana. Karena kenapa?
mereka kasih supply banyak, tapi nggak ada demand. Otomatis apa yang terjadi dengan nilai proyek itu? Akan turun dan anjlok, teman-teman ya. Dan ini menjadi pemikiran dan menjadi masalah utama bagi kepala IKN dan kepala konsorsium, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Teman-teman tahu terakhir kali ini kepala IKN dan wakil ketuanya itu mengundurkan diri, teman-teman. Dan diganti dengan Menteri PU Pekerjaan Umum ya, Basuki yang mengganti di sana. Kenapa yang dua itu mereka mundur ya? Informasi yang saya dapatkan, mereka tidak optimis bahwa itu akan berjalan. Sehingga kalau tidak berjalan, apa yang terjadi, teman-teman? Ingat, ketika terjadi perpindahan kekuasaan, maka akan terjadi perpindahan politik, maka akan terjadi konflik politik. Bisa-bisa kalau itu nggak jalan, mandek, mangkrak, akan menimbulkan kerugian negara. Dan sehingga dengan adanya kerugian negara, nanti KPK akan turun. Ya, menginvestigasi, dan orang-orang yang terlibat itu nantinya malah bisa kebagian apa, teman-teman? Kebagian sampahnya. Ya, untungnya kagak dapet, proyek IKN-nya gagal, akhirnya mereka malah dicokok sama KPK, teman-teman. Nah, disinilah makanya saya melihat kenapa ketua dan wakil ketua IKN itu mundur. Ya, dia pintar, teman-teman. Dia tahu ini proyek kemungkinan besar menurut opini mereka tidak jalan, makanya dia mundur, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat usaha-usaha dari konsorsium 9 Naga ini banyak ya, teman-teman ya. Dan mereka yang mengetuain dan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Nah, kepala Naga ini kalau kita lihat yaitu Bapak Agwan ya, Bapak Sugianto Kusuma, itu kalau teman-teman lihat bisnisnya itu macam-macam, teman-teman ya. Tapi core bisnis dia adalah real estate atau perumahan. Ya, bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan? Kalau teman-teman tahu ini PIK 1 dan PIK 2 ya. Dulu PIK itu murah sekali harga-harga tanah di sini. Ya, apalagi PIK 2 ya yang dibangun yang dari Teluk Naga. Itu harga tanah sekarang dibebasin mungkin sekitar 20-30 ribu perak ya. Setelah itu dibebaskan dan dibangun, sekarang ini harganya sudah bisa 30-40 juta, teman-teman. Berapa kali lipat di situ ya? Ratusan kali lipat. Jadi kalau dia punya modal 1 triliun, dibangun, untungnya bisa ratusan triliun, teman-teman ya. Jadi itulah bagaimana cara developer mendapat uang. Kedua adalah selain properti, dia juga punya rumah sakit ya, teman-teman. Lihat kayak di sini nih, ada rumah sakit Seci ya. Rumah sakit Seci ini kalau kita lihat mewah. Dan apa yang menjadi ciri khas Agwan? Ya, karena beliau adalah orang keturunan, warga negara keturunan minoritas Chinese, ya. Teman-teman lihat, di PIK ini masih semua bergaya Chinese, teman-teman. Bahkan pusatnya pun Yayasan Seci ini dibangun atapnya, ini atap China kuno, ya. Kayak istana Forbidden Castle yang ada di Cina, teman-teman, ya. Itu seperti ini. Rumah sakitnya pun bisa dilihat bentuk atapnya berbentuk atap tradisional Cina ya. Jadi kayak atap Chinese kuno zaman dulu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat di sini ya, ciri khas dari Agwan atau PIK yang dia tanamkan di PIK ini masih bergaya dan berbau Chinese ya. Nah, disitulah makanya ada pembicaraan kadang-kadang orang pribumi yang mohon maaf ya, misalnya kelihatan kayak gembel datang ke sini, diusir sama satpamnya ya. Sehingga ada yang bilang bahwa ini adalah negara dalam negara. Sebenarnya tidak. Sebenarnya di sini adalah kebanyakan orang-orang yang middle up, teman-teman ya. Karena mereka middle up, orang-orang yang menengah ke bawah, yang miskin itu nggak mampu beli di sini. Sehingga petugas keamanan pastinya melihat kalau ada orang-orang yang dalam tanda kutip miskin dan mencurigakan, otomatis mereka akan tanya keperluannya apa, siapa, apakah bertempat tinggal di sini. Kalau enggak pasti diusir gitu loh. Karena kenapa? Mereka di sini adalah kawasan eksklusif ya. Kawasan eksklusif. Tentu saja pribumi yang kaya yang bisa beli dan mampu tinggal di sini, mereka nggak akan usir gitu. Tapi kan kalau orang-orang yang kelihatan seperti nggak punya uang, mereka akan tanyakan kenapa kau ada di sini gitu loh ya. Jadi dalam satu sense adalah ini demi faktor atau future keamanannya, security-nya ya. Tetapi tentu bagi orang-orang yang menengah ke bawah, mereka akan merasa didiskriminasi ya. Ya itu yang
ada datang. Dan kedua yang kita bisa lihat teman-teman, banyak ruko-ruko di sini yang ada tulisan-tulisan masih tulisan China kuno ya. Bahkan saya pun nggak ngerti itu. Ini toko apa ya? Toko jualan apa restoran atau kantor? Saya juga nggak tahu karena cuma tulisannya doang di situ ya. Jadi kita melihat seperti itu. Makanya di sini kalau saya lihat mungkin dia buat seperti itu agar supaya orang-orang Chinese keturunan itu merasa homey teman-teman ya. Karena dulunya orang Cina keturunan itu banyak bertempat tinggal di kota, Jakarta Kota. Jakarta Kota, jalan-jalan petak 9 situ teman-teman ya, Gajah Mada, ya Muruk. Tapi kalau teman-teman lihat itu sekarang sudah mulai tergusur. Ya, sehingga orang-orang Cina yang lebih mempunyai uang atau bekerja keras sudah ngumpulin uang, mereka pindahlah ke Pantai Indah Kapuk. Sebelumnya kita lihat Kelapa Gading Pantai Indah Kapuk tuh utara nggak ada yang mau. Orang-orang kaya semua adanya di selatan teman-teman ya. Nah, lalu Kelapa Gading dibangun, Kelapa Gading dianggap sebagai kepala naga ya. Harga ruko-ruko naik tinggi itu teman-teman. Dulu ruko dari 2 miliar, 3 miliar bisa naik ke 20 miliar, 30 miliar di Kelapa Gading ya. Kelapa Gading udah penuh dan banjir, akhirnya berpindahlah sekarang mereka ke PIK. Kalau teman-teman lihat PIK ini jarang banjir ya. Kenapa? Karena mereka dekat dengan laut juga, bisa membuang air dan aliran pompa di sini bagus dan diurusin juga teman-teman. Jadi kalau sekarang ini banyak orang sudah menyebut bahwa kepala naga itu udah pindah. Dari Kelapa Gading sudah pindah ke Pantai Indah Kapuk ya. Kalau Anda lihat di Pantai Indah Kapuk di sini, jalanan di sini sangat ramai. Ya. Dan satu hal yang berbeda teman-teman lihat di sini adalah di PIK 1 ini jalanannya bukan dari aspal. Bisa dilihat nih jalanannya bukan dari aspal, tapi dari konblok teman-teman. Kenapa dari konblok? Karena tanah di sini ini dekat tanah laut, yang mana banyak sekali kandungan airnya. Sehingga bisa terjadi di antara jalanan itu regang-regang dan retak-retak. Ya. Sehingga mudah untuk menggantinya. Jadi kalau 1-2 yang pecah, tinggal diambil aja, ditaruh lagi teman-teman. Berbeda sama aspal. Kalau aspal, ada lubang sedikit aja di situ, dia akan membesar dan merusak daerah-daerah sekitarnya teman-teman ya. Makanya itu teman-teman bisa lihat. Dan jalanan di sini sebenarnya ini jalanan raya, bisa dilihat ini sudah ada 5 row teman-teman. Ya, dan sangat ramai sekali ini ya. Sangat ramai, ini padahal weekend loh teman-teman. Ya, bisa dilihat sangat ramai. Ini udah lebih ramai daripada Jakarta Kota zaman dulu dan lebih ramai dari Jakarta Selatan teman-teman. Ya, diperkirakan nanti kalau tol PIK 2 sudah jalan lagi, mereka akan membangun lagi, membesarkan PIK 2 sampai Teluk Naga dan beyond teman-teman ya. Jadi bersiap-siap mungkin daerah-daerah sekitar sana ya, bersiap-siap daerah-daerah sekitar Teluk Naga dan sekitarnya mungkin kedepannya akan digusur untuk dibangun perumahan-perumahan mewah teman-teman. Karena memang ibu kota negara ini, Jakarta ini nantinya mungkin jika bukan jadi pusat negara pun akan tetap menjadi pusat perekonomian Indonesia teman-teman. Oke, itulah cerita kita tentang Aguan teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang tidak tahu bahwa Aguan juga pernah terjerat kasus hukum. Ya, pernah dijadikan tersangka oleh Jaksa Agung, Kejaksaan Agung. Tapi beliau tidak pernah ditangkap dan tidak pernah ditahan teman-teman. Kasus itu hilang, hentikan, dan tiba-tiba sudah tidak ada beritanya. Itulah jika Anda berhubungan sama kepala naga, ya, mereka tendensi untuk kebal hukum. Kenapa? Karena mereka dekat dengan penguasa, mereka dekat dengan pejabat-pejabat pemerintah dan aparat-aparat hukum, teman-teman. Jadi, kalau kata-kata orang bijak zaman dulu, jangan pernah berantem sama orang kaya, orang berkuasa, dan orang gila, ya. Nah, Aguan ini adalah orang kaya, teman-teman, ya. Sebaiknya kita hindari saja kalau memang teman-teman tidak mempunyai kekuasaan atau kekayaan yang melebihi dirinya, teman-teman, ya. Jadi, teman-teman, kita harus smart, pintar secara hukum juga, teman-teman, ya. Jadi kita harus melihat kalau kita mau bertarung proses hukum dengan seseorang, ya kan, kita harus melihat hal-hal tersebut, apakah kita bisa menang atau enggak. Kalau nggak bisa menang, jangan teman-teman. Saran saya jangan, ya. Karena Aguan itu selain punya dekingan-dekingan pejabat, juga mempunyai legal, ya, legal team yang hebat, teman-teman, ya. Salah satunya Bapak Muwana Salaidit, itu salah satu lawyer beliau juga, ya. Saya kenal
beliau adalah sahabat saya juga. Jadi teman-teman, saran saya kalau berantem dengan 9 naga, teman-teman harus mempunyai lawyer yang kuat. Kalau tidak, saya bisa pastikan Anda akan masuk penjara, teman-teman ya. Seperti contohnya siapa? Om Chandra, ya, Om Polos itu ya. Om Polos itu dia mengkritik bahwa Tokyo Riverside itu katanya tempat Barbie atau tempat kandang babi, dibilang di situ ya. Nah, beliau kena 2 tahun penjara. Kasihan teman-teman ya, tapi karena beliau punya pengacara dan kekuatannya tidak melebihi, tidak bisa melawan Aguan ya, otomatis akhirnya masuklah beliau ke kandang monyet atau masuk ke Hotel Prodeo sebutannya teman-teman ya. Jadi pastikan jika Anda melawan 9 naga, Anda hire lawyer yang kuat. Jika tidak, nasib Anda nggak akan berbeda jauh dengan Om Polos ya, dengan Om Polos. Dan sudah banyak yang kena. Om Polos, Pepen, Camat di Teluk Naga ya, Pak Haji Trisno itu salah satu petinggi MUI juga masuk penjara. Jadi teman-teman, saran saya be smart ya, dan selalu punya orang-orang kuat, orang-orang pintar untuk membela Anda. Jika tidak, bisa dijamin Anda tidak akan menang ya. Kita tahu saat ini daftar tadi yang saya sebut sebagai 9 naga dan ketuanya saat ini sudah dikonfirm adalah Aguan, karena berita CNBC pun juga menyebutkan bahwa kepala naga konsorsium 9 naga Aguan mendatangi IKN. Jadi teman-teman ya, saya mendasarkan opini saya berdasarkan berita juga yang muncul di CNBC dan data-data yang diberikan oleh media-media nasional terhadap jumlah kekayaan mereka dan pengaruh mereka di ekonomi Indonesia, teman-teman. Oke, ini salah satu dari 9 serial naga, yaitu tentang kepala naga Aguan alias Sugianto Kusuma. Berikutnya saya akan bahas tentang 8 naga lainnya, teman-teman ya. Dan mereka semua ini tentu ada hal-hal menarik tentang mereka, teman-teman ya. Tapi sebagian besar dari mereka memiliki kiat karakter yang sama, yaitu mereka gigih, teman-teman, mereka rajin, dan mereka cerdas, teman-teman ya. Dan mereka juga mempunyai jalinan kekuasaan dengan pemerintahan. Itulah resep mereka untuk menjadi 9 naga, oke? Nah, saran saya bagi Timothy Ronald sempat bilang di media, di berita bahwa dia ingin menjadi 9 naga atau ingin menjadi kepala 9 naga. Saya rasa masih jauh, kecuali Timothy Ronald mempunyai backingan atau hubungan relasi yang kuat dengan pemerintah. Karena saat ini saya lihat Timothy Ronald ini berfokus di training, ya, kripto, dan dia berfokus di bisnis hiburan malam ya, seperti Holywing dan Mimi ya. Dan itu akan sulit kalau menurut saya untuk menjadi 9 naga, kecuali beliau bisa merambah ke ekonomi vital seperti keuangan, bisnis perbankan, bisnis properti, barulah nanti dia bisa menjadi 9 naga ya, teman-teman ya. Kalau cuma dari jumlah uangnya doang, tidak akan mungkin bisa menjadi 9 naga. Karena dari 9 naga itu semua saya lihat mempunyai backingan, mempunyai dukungan dari pejabat pemerintah tingkat tinggi, teman-teman. Oke, terima kasih. Salam cerdas hukum.